Halo lur, apakah kalian pernah melihat hantu? Selamat datang kembali di channel kesayangan rakyat Indonesia suka nonton. Kali ini kita akan membahas alur cerita film horor berjudul Beetlejuice yang menceritakan tentang persekutuan antara hantu bernama Beetlejuice dan seorang manusia yang menyelamatkan anaknya dari kekacauan masa lalu. Seperti biasa, siapkan kopi hitam dan roti apem agar tidak terlalu serem nonton ini film. Jangan lupa subscribe, like, dan bagian kepada seluruh makhluk astral di jagat raya ini. Tanpa berlama-lama dan berkata-kata, mari ditonton lur. Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang bernama Lydia menyampaikan sambutan di sebuah workshop acara uji nyali. Di sana dia memperkenalkan dirinya sebagai paranormal dan mengajak penonton untuk hidup berdampingan dengan roh halus. Pesugihan ini berarti kalian jangan ikut-ikutan dosa ini guys. Namun di tengah acara Lydia melihat hantu yang bernama Beetlejuice sehingga acara dipercepat. Lydia kemudian bergegas ke kamar mandi diikuti oleh produser sekaligus pacarnya bernama Rory yang khawatir dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Lydia mengatakan tidak apa-apa, hanya butuh Paramex saja. Di tempat lain, ibu tiri Lydia bernama Delia memanggilnya untuk meminta bantuan. Lydia segera menemukannya menangis tak terkendali karena berita buruk bahwa ayah Lydia telah meninggal dunia. Dalam kilas balik diperlihatkan bagaimana hal tersebut terjadi saat perjalanan pulang dari ekspedisi pengamatan burung. Pesawat ayah Lydia jatuh. Meskipun ia selamat dari kecelakaan, nasibnya berubah tragis karena ia diserang dan dibunuh oleh seekor hiu. Hahaha. Apes. Di sisi lain, seorang pemuda mendekati seorang petugas kebersihan untuk menanyakan ditunjukkan tempat obat benjol. Petugas tua itu menunjukkan jalannya lalu minum oli samping. Wow, wajahnya burik kebanyakan oli ini. Tak lama kemudian petugas itu melakukan kesalahan fatal yang mengakibatkan dia tersengat listrik. Di sana kita diperlihatkan seorang wanita bernama Dolores yang sedang merakit kembali tubuhnya yang terpisah-pisah dengan hati-hati menggunakan staples sehingga ia kembali dengan penampilannya yang ikonik. Dolores sedang dalam pengejaran terhadap Beetlejuice dan dia bertanya keberadaan Beetlejuice kepada seorang pria tua peminum oli tadi lur. Ketika pria itu menolak memberikan informasi apapun, Dolores dengan kejam menyerap jiwanya dengan cara bertukar abab sampai penyet. Di sisi lain, seorang gadis bernama Astrid yang sedang berada di sekolah. Lydia mencoba menghubunginya untuk memberitahu tentang kematian kakeknya. Namun Astrid tidak merespon panggilannya. Hal ini membuat Lydia dan Delia pergi ke sekolah untuk memberitahu secara langsung. Sesampainya di sana, Delia memberitahu Astrid tentang kematian kakeknya dan memintanya untuk menunjukkan empati, terutama kepada ibunya. Namun Astrid merespon dengan biasa saja, menyuruh Lydia untuk tidak ikut campur dan mengatakan bahwa ibunya lebih memilih bergaul dengan hantu daripada bersamanya. Sementara itu, Beetlejuice dan kru anehnya termasuk Jackson si serigala yang dikenal sebagai aktor namun sebenarnya adalah seorang petugas di dunia bawah. Jackson memberitahukan Beetlejuice bahwa seseorang wanita sedang mengejarnya dan wanita ini adalah penyedot WC. Wanita ini adalah penyedot jiwa dan tampaknya ingin balas dendam. Dia menyarankan Beetlejuice untuk bersembunyi. Namun Beetlejuice dalam bentuk aslinya mengabaikan peringatan itu. Cerita kemudian beralih ke keluarga Lydia yang telah berada di pemakaman ayahnya bernama Charles, dikelilingi oleh keluarga dan kerabat terdekat. Setelah itu Astrid mendekati ibunya dan mengakui bahwa terkadang dia merasa bahwa kematian lebih baik daripada hidup. Dia juga menyebutkan bahwa ini adalah pertama kalinya dia menghadiri pemakaman sejak ayahnya meninggal. Lydia kemudian menyarankan Astrid untuk menemui terapis, yang membuat Astrid marah dan menuduh Lydia selalu menghindari pembicaraan tentang ayahnya. Lydia dengan tenang menjelaskan bahwa meskipun dia sangat mencintai ayahnya, hubungan mereka sudah berakhir jauh sebelum kecelakaan itu terjadi, sesuatu yang Astrid harus coba pahami. Di dunia orang mati, Charles yang kini tanpa kepala pergi ke toko baju cari kacamata. Karena nggak punya kepala, penjaga toko mengusirnya. Namun begitu dia pergi, Dolores datang ke tempat itu lalu mengambil jiwa penjaga toko yang berada di sana.
Sementara itu, Beetlejuice curhat dengan karyawan Jack si tengkorak cungkring. Ia mengatakan bahwa wanita yang ditunjukkan Jack si Dolores adalah mantan istrinya. Dalam kilas balik, Beetlejuice mengisahkan pertemuan dengan Dolores. Ia bertemu Dolores dan langsung terpesona oleh tatapannya. Mereka menikah dalam sebuah upacara tradisional, tetapi Beetlejuice telah mengetahui bahwa istrinya menyimpan rahasia kelam. Dia adalah pemimpin sekte mematikan. Dolores telah menjebaknya untuk tujuan gelap, untuk mencapai keabadian. Dia membutuhkan dua hal, kehidupan dan jiwa Beetlejuice. Akhirnya hal ini menyebabkan perpisahan mereka. Kembali di pemakaman Charles, tiba-tiba Rory melamar Lydia, menyarankan agar mereka menikah pada tanggal favoritnya yang tinggal beberapa hari lagi. Karena menurut Rory ini momen yang tepat, tepat mbahmu. Rory mengungkapkan keinginannya untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama Lydia. Setelah sosokan mempertimbangkan, Lydia akhirnya menciumnya yang dianggap Rory sebagai persetujuan. Dan keluarganya pun merayakan kabar baik tersebut. Nah, lupa kalau bapaknya mati. Namun Astrid jelas terlihat kesal. Dia pergi dari tempat itu menggunakan sepedanya dengan buru-buru hingga akhirnya menabrak pagar tetangga. Seseorang pemuda bernama Jeremy menolongnya dan bertanya apa yang dia lakukan di rumah Charles. Astrid menjawab bahwa dia ada di sana karena kakaknya Charles meninggal, dan lalu disusul tiba-tiba ada acara lamaran. Hahaha, aneh kali kan? Di dunia bawah, Jackson si petugas akhirat mendapat kabar yang mengkhawatirkan bahwa Dolores telah memulai balas dendamnya, menghancurkan semua yang menghalangi jalannya dalam upaya untuk menemukan Beetlejuice. Kekacauan yang ditinggalkan Dolores membuat Jackson khawatir, dan dia merasa harus menemukan Beetlejuice sebelum Dolores menemukan terlebih dahulu. Di sisi lain, Beetlejuice yang melihat berita kematian Charles di koran yang juga menyebutkan nama Lydia. Dia segera menyadari bahwa tragedi ini adalah kesempatan sempurna untuk kembali terhubung dengan dunia kehidupan. Setelah kembali ke rumah, Astrid mulai menjelajahi loteng. Dia menemukan iklan aneh yang menawarkan kontak dengan Beetlejuice. Ketika dia menggali lebih jauh, Astrid menemukan sebuah kotak berlabel Richard, dan di dalamnya terdapat foto-foto lama orang tuanya. Saat Lydia masuk ke loteng, mereka berdua berbincang-bincang dan melihat foto-foto itu dengan perasaan campuran nostalgia dan kesedihan. Namun ketika Lydia melihat iklan Beetlejuice, ekspresinya berubah khawatir. Dia memperingatkan Astrid bahwa menyebut nama Beetlejuice 3 kali bisa mendatangkan konsekuensi mengerikan dan melarangnya kembali ke loteng. Setelah kejadian itu, Lydia berbicara dengan Delia. Dia mengakui bahwa ketegangan dengan Astrid mengingatkannya pada masa lalu saat mereka juga tidak akur. Lydia juga membahas tentang iklan Lydia yang ditemukan Astrid, dan akhirnya mengungkapkan rahasia yang disimpan bahwa dia telah melihat Beetlejuice lagi yang menghantuinya secara nyata. Di sisi lain, Astrid memutuskan untuk menemui Jeremy, pemuda yang baru-baru ini dia temui. Di kamar Jeremy, mereka berbagi cerita tentang kehidupan mereka. Waduh, bahaya ini. Jeremy lalu menceritakan bahwa dia sedang menghadapi masalah keluarga. Ayahnya mengalami kecelakaan dan sekarang terperangkap dalam kecanduan alkohol. Astrid merasa empati dan mengungkapkan bahwa tubuh ayahnya tidak pernah ditemukan, meninggalkannya dengan perasaan kosong yang harus mengganggunya. Lah, malah ketawa Jeremy Teti ini. Jeremy menyarankan agar ibu Astrid menggunakan kemampuan psikisnya mungkin bisa menghubungkan ayah Astrid. Tapi Astrid menjelaskan bahwa ibunya sudah mencoba namun tidak berhasil. Sementara itu, Rory sibuk mempersiapkan pernikahan, bermimpi mengadakan acara besar. Tetapi Lydia tidak merasakan antusiasme yang sama. Dia lebih suka pernikahan yang sederhana. Yang paling mengganggunya bukanlah perencanaan pernikahan, melainkan kemunculan Beetlejuice yang terus menghantuinya. Dalam keputusasaan, Lydia berlari ke loteng dan mulai berteriak memanggil Beetlejuice, meninggalkan Rory. Rory kemudian mengikuti Lydia ke loteng dan bertanya apa yang sedang terjadi. Lydia yang merasa lelah dan kewalahan akhirnya memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Rory tentang Beetlejuice.
Dia mengakui bahwa sosok tersebut bukan hanya bagian dari masa lalunya, tetapi merupakan ancaman nyata yang telah kembali ke hidupnya. Lydia dengan beban ketakutan yang menghantuinya sejak masa remajanya membuka diri sepenuhnya kepada Rory. Dia menceritakan bagaimana Beetlejuice meneror keluarganya dan mencoba memaksanya menikah agar bisa kembali ke dunia kehidupan. Meski berhasil lolos dari mimpi buruk itu, Lydia sekarang merasa Beetlejuice telah kembali untuk mengganggunya lagi. Dengan suara gemetar, dia menjelaskan kepada Rory bahwa menyebut nama Beetlejuice sebanyak 3 kali akan memanggilnya kembali. Rory tidak menganggap serius, berpikir itu hanya trauma psikologis, dan percaya bahwa cara terbaik untuk mengatasi ketakutan Lydia adalah menghadapi itu secara simbolis. Dengan penuh tekad, Roy memanggil nama Beetlejuice 3 kali sehingga seketika mereka dipindahkan ke kantor Beetlejuice. Beetlejuice itu muncul di hadapan mereka dengan sikap khasnya yang sombong, menunjukkan kehantuannya yang sok menakutkan, mengeluarkan bayi bajang lur. Terlihat di sana Rory pingsan dan Lydia ketakutan, sangat ingin keluar dari kantor Beetlejuice. Dengan putus asa, Lydia mengatakan pulang sebanyak 3 kali dan kembali sekejap. Dan dalam sekejap mereka kembali ke rumah. Di kejauhan Beetlejuice terlihat menyanyikan lagu romantis, mencoba merayu Lydia. Rory yang masih belum sepenuhnya memahami apa yang baru saja terjadi mengira semua itu adalah mimpi atau halusinasi dan memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Lydia yang ketakutan dan marah segera memberitahu ibu tirinya dan Astrid bahwa mereka harus segera meninggalkan rumah dan menghancurkan model yang terhubung dengan Beetlejuice. Namun Astrid yang telah membuat rencana dengan Jeremy meminta Lydia untuk tidak pergi, bersikeras agar mereka tetap tinggal sedikit lebih lama. Dengan enggan Lydia setuju. Saat Astrid tiba, mereka berbicara tentang kostum yang akan mereka kenakan untuk Halloween karena mereka berencana untuk pergi berkeliling desa. Namun Jeremy dengan wajah serius mengatakan bahwa dia lebih suka tinggal di rumah bersamanya. Ketika mereka berciuman, tiba-tiba mereka berdua mulai melayang di udara. Astrid yang ketakutan segera menarik diri dan bertanya siapa sebenarnya Jeremy, menyadari bahwa dia bukan anak biasa. Dengan sedih Jeremy mengungkapkan kebenaran bahwa dia adalah hantu. Jeremy menceritakan bahwa bertahun-tahun lalu dia sering menyelundupkan bir dari ayahnya, dan pada hari itu dia jatuh dari rumah pohon dan meninggal seketika. Sejak saat itu dia terjebak di dalam rumah tersebut dan tidak bisa pergi. Namun ketika bertemu dengan Astrid, sesuatu berubah. Dia bisa melihat Jeremy, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Jeremy mengaku bahwa dia benar-benar menyukainya dan ingin mereka bisa bersama. Dengan tekad Jeremy meyakinkan Astrid bahwa ada cara agar mereka bisa bersama, meskipun dia memperingatkan agar tidak bisa memberitahu ibunya. Sebagai imbalan atas bantuannya, Jeremy berjanji bahwa Astrid akan bisa bertemu ayahnya untuk terakhir kalinya dan mengucapkan selamat tinggal. Sementara itu Lydia yang masih cemas tentang keselamatan putrinya menanyakan kepada seorang temannya bahwa dia membawa Astrid ke rumah nomor 125. Mendengar itu, temannya yang bekerja sebagai agen properti langsung bereaksi ketakutan, mengatakan bahwa rumah itu selalu memberikan perasaan tidak nyaman, terutama karena dia tidak pernah berhasil menjual rumah tersebut yang dikenal sebagai rumah pembunuhan. Temannya kemudian mengungkapkan bahwa Jeremy bukan anak biasa. 23 tahun yang lalu Jeremy membunuh kedua orang tuanya sendiri. Ketika polisi mencoba menangkap Jeremy, dia lari ke rumah pohonnya. Di sana dalam usahanya untuk melarikan diri, dia jatuh dan lehernya patah, lalu meninggal di tempat. Lydia yang panik berlari menuju rumah Jeremy untuk menyelamatkan Astrid. Sementara itu Jeremy membawa Astrid ke sebuah pintu misterius tanpa Astrid menyadari apa yang menantinya. Astrid mengucapkan mantra yang diberikan Jeremy dan mereka berdua melintasi pintu menuju dunia orang mati. Saat pintu tertutup di belakang mereka, Lydia tiba terlambat untuk menghentikan mereka. Di saat yang sama, Delia yang larut dalam kesedihan karena kehilangan Charles tidak mampu menahan rasa sakitnya. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya secara tragis dengan membiarkan dirinya digigit 2 ular. Di sisi lain, Lydia yang kebingungan menyadari bahwa satu-satunya harapan adalah meminta bantuan Beetlejuice. Dia membawa buku yang dimiliki Jeremy berharap menemukan jawaban. Beetlejuice mengungkapkan bahwa Astrid telah menukar hidupnya dengan Jeremy. Namun Beetlejuice bisa membantunya, tapi dengan syarat, yaitu Beetlejuice akan menikahinya agar mantan istrinya yaitu Dolores berhenti mengejarnya.
Mendengar itu, Lydia putus asa terpaksa menyetujui kesepakatan itu untuk menyelamatkan anaknya. Mereka berdua menandatangani kontrak dan Beetlejuice membuka pintu ke dunia orang mati membawa Lydia bersamanya. Namun dalam kepanikan mereka lupa menutup pintu yang memungkinkan jiwa-jiwa yang tersesat melarikan diri, menciptakan kekacauan di dunia kehidupan. Sementara itu di dunia orang mati, Jackson menerima kabar peringatan tentang pelanggaran besar yang berarti makhluk hidup telah memasuki dunia orang mati. Dia segera mengirim agen-agen untuk menemukan Beetlejuice dan Lydia. Di sisi lain, Delia yang kini sudah meninggal muncul di bagian paspor akhirat. Sementara itu, Astrid mulai merasakan sesuatu yang aneh. Jeremy akhirnya mengakui bahwa mantra yang Astrid ucapkan menukar nyawanya dengan agen akhirat. Astrid kemudian dibawa untuk diproses, sementara Jeremy dikirim untuk mengambil hasil dari pertukaran itu. Namun jiwa Astrid belum sepenuhnya terlepas dari kehidupan karena proses pemindahan belum selesai. Saat itu, Astrid melihat ayahnya yaitu Richard yang bertugas sebagai pemeriksa paspor. Sementara itu Beetlejuice dan Lydia tiba di kereta menuju akhirat. Tepat sebelum kereta berangkat, Lydia melihat Astrid dengan upaya besar berhasil menariknya keluar. Keduanya kemudian berlari menuju pintu darurat dan berakhir di gurun aneh di mana planet Saturnus terlihat di kejauhan. Saat mencoba melarikan diri, mereka mulai diintai oleh makhluk aneh. Tetapi tiba-tiba Richard muncul. Dia memberitahu mereka bahwa meskipun tidak terlalu terlihat, dia selalu mengawasi mereka dan akan membantu. Tetapi mereka harus memulihkan kehidupan Astrid terlebih dahulu. Di tempat lain, Jackson mendapat kabar bahwa penjaga akhirat telah menemukan pintu yang terbuka dan berhasil menutupnya. Namun mereka belum menemukan Beetlejuice dan Lydia. Tetapi mereka berhasil menangkap Bob, antek setiap Beetlejuice, untuk diinterogasi. Sementara itu, Delia yang sekarang berada di akhirat dengan putus asa mencari bantuan Beetlejuice. Dia menyetujui untuk membantunya, tetapi hanya jika Delia membantu menyelesaikan pernikahannya dengan Lydia. Karena Lydia melarikan diri untuk menyelamatkan putrinya. Di sisi lain, Lydia, Astrid dan Richard akhirnya tiba di tempat yang tampaknya terlambat untuk mengembalikan pertukaran kehidupan. Terlihat di sana Beetlejuice yang berpura-pura menjadi petugas paspor. Tanpa ampun dia mengirim Jeremy ke neraka dan memastikan bahwa kesepakatannya dengan Lydia tetap berlaku. Di tempat lain, Lydia Astrid berhasil kembali ke dunia kehidupan tepat pada waktunya untuk menghentikan pernikahan. Ketika mereka bertanya tentang Delia, mereka mengetahui bahwa berkat Beetlejuice, ibu tiri Lydia juga telah dihidupkan kembali. Kayak Tuhan aja ini. Delia muncul di samping Beetlejuice siap untuk melanjutkan rencana pernikahan. Beetlejuice mengingatkan Lydia bahwa dia sudah menandatangani kontrak yang memaksanya memenuhi janjinya untuk menikah dengannya. Dengan cerdik, Beetlejuice menyuntik Rory dengan serum kebenaran yang membuat Rory mengaku di depan semua orang bahwa dia hanya ingin menikahi Lydia demi hartanya. Mendengar itu, Lydia sangat marah dengan bantuan sarung tinju yang diberikan Beetlejuice, lalu meninju Rory. Pada saat itu, Beetlejuice mengubah para tamu menjadi burung dan memanipulasi pendeta untuk memimpin upacara pernikahannya dengan Lydia. Sambil bernyanyi lagu favoritnya, menambahkan sentuhan aneh khasnya ke dalam suasana. Tak lama kemudian Jackson datang dengan suara yang menggelegar. Jackson memerintahkan atas perintah pengadilan tinggi akhirat, "Kau ditangkap, Beetlejuice." Namun Beetlejuice tampak menguasai situasi. Dengan suatu jentikan jarinya, Beetlejuice memancarkan gelombang energi gelap yang membuat semua prajurit akhirat terjebak dalam kerumbunan magis. Tubuh mereka beku seperti patung. Jackson meskipun wajahnya tegang berusaha melawan, tetapi ia pun tak bisa menghindari mantra tersebut. Hanya matanya yang masih penuh amarah. Ketika Beetlejuice merasa telah menang, tiba-tiba dari bayang-bayang muncul sosok yang sangat dikenal Beetlejuice, yaitu Dolores. Akhirnya tatapannya dipenuhi dengan kebencian. Dalam keadaan putus asa, Beetlejuice mundur untuk mencari jalan keluar. Di tempat lain, Astrid dan Delia membuka buku mantra, berusaha dengan panik membalik halaman sampai menemukan mantra yang diperlukan. Astrid akhirnya menemukan mantra itu lalu mengucapkan kata-kata tersebut sehingga suasana di ruangan berubah drastis. Tak lama kemudian muncul makhluk raksasa yang dulu mencoba menyerang mereka. Dengan satu gerakan, makhluk itu menangkap Dolores dan Rory, menyeret mereka ke dalam kehidupan setelah mati. Beetlejuice kini bebas dari ancaman tersebut dan dia kembali tenang, memusatkan perhatian pada Lydia yang siap untuk menjadi miliknya.
Dia bersiap untuk melangsungkan pernikahan dan menyelesaikan rencananya. Namun Astrid maju dengan tekad memperingatkan bahwa Beetlejuice telah melanggar hukum yang melarang makhluk hidup memasuki akhirat tanpa izin. Karena pelanggaran ini, semua kontrak yang ditandatangani Lydia menjadi batal. Beetlejuice pun terdiam dengan ekspresi panik. Untuk pertama kalinya Lydia merasakan kendali atas situasi ini. Lydia kemudian mengatakan kepada Beetlejuice, "Saatnya kau pergi." Dengan tatapan serius, dia mengulang kata-kata tersebut. Tiba-tiba tubuh Beetlejuice mulai membesar dan tak lama kemudian Beetlejuice pun meledak sehingga menyisakan hanya debu yang berterbangan di udara. Setelah akhirnya terbebas dari ancaman yang telah menghantui mereka begitu lama, mantra pembekuan lenyap dan Jackson bersama prajuritnya kini bebas. Di sana Jackson akan membawa kembali Lydia karena dia telah mati dan waktu yang diberikan di dunia kehidupan telah berakhir. Jackson kemudian mengantar Delia ke akhirat, mengucapkan selamat tinggal kepada Lydia dan Astrid dengan senyuman hangat dan sikap tenang. Perpisahan ini bukanlah hal yang menyedihkan, melainkan reuni dengan orang yang selalu ia cintai. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton sampai habis dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat di dunia. Sampai jumpa kembali di film-film berikutnya. Suka nonton, suka banget lur.